Contoh yang negatif, yang positif gimana? Jadi gini, misalnya kita tarik, misalnya jimat ini biasa dapat dari pohon ini. Nah, orang nggak pernah ngecek jimat dari pohon ini nih, apa yang ada dalam jimat itu. Nah, coba kita kalau kita tayuh, ada ilmu Jawa namanya tayuh pusaka. Kita tayuh, kita kan tahu, oh dalamnya gundurwo. Nah, gundurwo itu energinya negatif. Nah, itu nanti masuk ke dalam diri dia, nanti lama-lama gundurwo itu akan memiliki dia. Jadi dia akan datang ke mimpi dan lain-lain. Akhirnya susah banget dipisahkan. Akhirnya energi negatif semakin besar. Nanti baru bermasalah dalam rumah tangga, bermasalah dalam usaha, bermasalah dalam berhubungan antara sosial masyarakat dan lain-lain. Nah, kalau istilahnya energi positif yang ada di dalam jimatan itu, ada juga makhluk yang menimbulkan energi positif. Itu juga menimbulkan energi positif dalam tubuh orang itu, tapi karena adanya berasal dari gaib, tetap juga menimbulkan masalah juga ke belakangnya, tapi tidak sebesar efek dari negatif. Bagaimana kita menjelaskan fenomena gaib secara saintis, Kanjeng Budi? Kanjeng Budi kan katanya bisa melihat, oh ini ada penunggunya, oh ini ada genderuwo, ini ada buto ijo, dan seterusnya, begitu ya. Itu penjelasan secara saintisnya gimana sih kira-kira? Sebenarnya gampang, tubuh manusia ini sudah ada semua alat-alatnya gitu. Jadi di dalam dunia ilmiah itu ada kineologi atau kinestetik gitu. Jadi orang bisa merespon energi yang ada dalam alam, menimbulkan efek kekuatan pada tubuhnya atau keseimbangan pada tubuhnya. Itu salah satunya. Terus juga tubuh manusia itu bisa merespon adanya energi yang tidak baik maupun energi baik. Misalnya saya duduk misalnya di dekat ada satu orang, energi tidak baik, itu saya nggak nyaman, kok nggak enak gitu. Nah, itu otomatis tubuh manusia. Nah, itulah yang tanda awal manusia itu bahwa energi dia itu beda dengan orang itu. Jadi seperti itu, misalnya kita ketemu orang, tiba-tiba orang itu kita kok langsungnya kok nggak enak ngomong sama orang ini, mau berkelahi aja tiap ngomong apa. Itu juga begitu. Jadi bertolak belakang energinya. Itu secara ilmiah yang dirasakan tubuh manusia. Karena tubuh manusia ini udah banyak sekali alat-alat untuk seperti itu. Oke. Nah, kita bicara soal fenomena oknum-oknum dukun yang ada di Nusantara gitu ya. Tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan karena mereka dilegitimasi sebagai seseorang yang katanya bisa melihat dan merasakan eksistensi makhluk gaib, tetapi mereka sedikit-sedikit bilang, aku dapat dawuh dari leluhur, aku dapat bisikan dari gaib, tapi kemudian orientasinya adalah memberikan pesan kepada klien yang itu menguntungkan si dukun itu gitu. Itu tuh ada nggak Kanjeng Budi merasakan kegelisahan seperti itu, melihat banyak orang-orang diperlakukan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadinya, itu gimana Kanjeng Budi? Kalau ini bukan sebuah rahasia lagi ya, banyak sekali yang memang dirugikan soal ini. Contohnya ada banyak juga yang datang ke saya cerita bagaimana si A dukun si B dan lain-lain. Jadi sebenarnya karena seperti ini Pak ya, orang kalau biasa bermasalah tuh kadang-kadang mereka tuh bisa berpikiran jernih gitu. Jadi mereka tuh butuh banget, misalnya utang harus dibayar tuh, jadi kalap sekali itu pikirannya. Jadi kadang-kadang momen itulah yang dimanfaatin untuk dawu-dawu seperti itu. Jadi kejadian ini udah banyak sekali ini. Orang-orang dari dukun ditipu, ada yang sampai dirugikan lahir batin dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya dawu dari goib itu tidak semuanya benar gitu. Jadi resikonya tuh terlalu besar. Kadang-kadang seperti dukun ngomong tentang kamu hidupnya sekitar 2 tahun lagi. Itu sebenarnya adalah sebuah kutuk dari goib yang disampaikan pada dukun itu untuk ke orang itu. Manusia begitu dengar 2 tahun lagi mau mati, dia akan cemas. Dia akan cari penyelamatan sana sini. Akhirnya kecemasan itu membuat kematian dia di saat 2 tahun lagi. Berarti orang yang datang ke dukun, ketika kemudian dukunnya bilang aku dapat bisikan dari gaib, orang itu harusnya mikir ini, gaibnya ini gaib pinter atau gaib goblok atau gaib-gaiban, itu harusnya dipakar-pakar dulu begitu. Iya. Jadi gini, cara gampangnya nanti kalau teman-teman pergi ke dukun atau ke siapa untuk melihat itu dukun bagi kita tuh benar atau tidak, lihat aja dari hidupnya gitu. Oke, menarik. Ketemu saya. Point of view-nya adalah ketika kamu datang ke dukun, itu kan rata-rata yang paling banter kan
adalah tentang kebutuhan finansial. Iya. Lihat dulu dong dukunnya itu naik Rolls Royce, Iya. naik Alphard, naik apa gitu ya. Rumahnya seperti apa, begitu sehingga relate gitu. Iya. Seperti seorang coaching, seorang pelatih, dia bicara soal finansial, tapi tunjukin dulu dong saldo rekeningmu berapa. Iya. Ibaratnya begitu kan? Iya. Jadi memang harus selektif ya Kanjeng Budi ya. Soalnya gini, masalah kerezekian ini sangat sensitif ya. Jadi gini, kita harus tahu dulu yang kita datangin ini kastanya apa. Brahmana kah, Satria kah, atau apa. Kalau kayak kami ini kan kastanya memang Brahmana, kami hidup di tempat yang seadanya. Cuma kami juga bisa punya hak untuk membantu orang terbukanya jalan rezeki. Tapi ada orang yang bilang katanya dia bisa mendatangkan uang, dia bisa bikin gandakan uang. Iya, Nah, iya. pertanyaan saya kenapa dia masih nyuruh orang datang bayar? Kan dia datangkan sendiri aja di rumah Iya, uang iya. itu. Di kamarnya dipenuhin sama gunung emas. Iya, iya, iya. Ngapain dia suruh orang datang gitu? Biasanya juga kalau ketemu emas kita diam-diam nggak cerita orang gitu. Iya sih. Nah, jadi kadang-kadang memang saya ngertinya gini Pak, orang-orang yang ngalami masalahnya memang pikirannya tuh pendek Pak. Jadi dia kayak kalap gitu, apa aja berani dilakukan gitu. Jadi banyak kejadian yang saya datang tuh ya bikin sedih gitu, nah kok gitu sampai begitunya gitu. Nah, orang tuh kalap sampai mau lakuin apa aja gitu. Jadi dukun sekarang kan ada aja dalihnya gini, harus begini gitu. Jadi ya wah susah ngomong aja mas sekarang ini Iya, eranya iya, iya. semua tuh dukun tuh sebuah profesi aja jadinya untuk mencari uang sama kayak profesi yang lain. Oke. Gitu. Nah, menjadi Brahmana itu rata-rata kalau teman-temannya Kanjeng Budi juga gitu ya, itu karena memang kepepet, karena kondisi gitu ya, atau memang karena pilihan hidup gitu. Ini beda dia. Ada yang karena kondisi, tapi biasanya tidak langgeng. Ada yang karena kepepet, biasanya juga nggak langgeng. Jadi kalau kayak saya ini, kami ini kan panggilan. Jadi kami tinggalin kenyamanan kami untuk tinggal. Cuma kalau zaman dahulu seorang Brahmana biasanya dia harus sukses dulu. Dia tinggal, jadi dia cukupin semua ransum keluarganya, baru dia ninggalin semuanya. Jadi Brahmana jalan ke pertapa itu ya berat. Harus ninggalin semuanya gitu. Jadi istilahnya tidak ada lagi ikatan dalam apapun gitu. Ya walaupun ada ikatan baru ya itu hanya ikatan yang bukan berhubungan dengan keterlanjutan selanjutnya gitu. Oke. Kalau Kanjeng Budi itu rencananya jadi Brahmana itu taktisan atau permanen kira-kira rencananya? Saya ini baru mau menuju, belum masuk situ, nggak berani saya sebutnya udah. Oh. Ini saya baru menuju ini aja, dukun udah pada datang. Ada yang protes, ngetes ilmu. Oke. Jadi jujur ya, saya baru tahu channel Ngaji Roso ini luar biasa. Jadi banyak orang sakti itu nonton channel ini. Oh, gitu Jadi ya. begitu saya banyak perkataan tentang ini wilayah kerja mereka, wah saya udah didatangin terus ini. Tapi kalau misalnya andai kata kemudian ada klien yang cantik, mapan, begitu, kira-kira tertarik sama Kanjeng Budi gitu, kira-kira gimana responnya kira? Ada nggak keinginan untuk menikah gitu, kira-kira itu? Kalau bagi kami klien itu ya klien. Oke. Nggak ada, kalau namanya orang datang klien tuh nggak bisa timbul rasa gimana tuh, beda. Oh gitu. Itu bukannya nggak normal loh gitu? Bukan nggak normal Pak. Kalau Pak Endra udah masuk ke jalur seperti dokter, pasien ya pasien. Nggak ada rasa. Jadi kalau udah melangkah jalur pasien tuh ya udah salah itu jalan. Tapi kan ada oknum dokter, ada oknum dukun gitu kan, kenyataannya kan begitu kan? Oh kalau dukun beda ya Pak, dukun beda. Kalau pertapan ini kan letaknya dia kebersihan pikiran. Jadi kalau kayak gitu ya repot. Berarti nambah waktu lagi nanti. Jadi kesalahan tuh nggak bisa terjadi dalam kehidupan orang. Cuma itu nambah waktu lagi gitu. Jadi ya seperti itu, jadi tertunda. Tapi terbersit nggak keinginan kecil untuk menikah gitu? Ada nggak keinginan untuk membangun rumah tangga? Saya kan punya dulu sudah keturunan? pernah menikah Pak. Oh, Waktu sudah saya pernah. sudah pernah menikah keluarga. Lalu saya ngambilkan langkah untuk Brahmana ini. Saya udah hampir berapa puluh tahun nggak pulang. Jadi sudah tidak ini lagi karena saya mencari jalan ini gitu untuk saya. Rencananya ini permanen begitu kah? Saya lebih senang begini ya. Oh, lebih seneng begini. Jadi pengennya permanen atau tergantung kondisi dan takdir gitu? Barangkali nanti ada bisikan gaib, Budi kamu harus segera menikah bulan ini, tanggal ini, jam ini gitu, gimana?
Kalau saat ini keinginan saya kayak gini. Cuma masalahnya kan saya nggak tahu karena jalan takdir ini kan kita nggak bisa prediksi. Seperti itu. Baik, kita kembali ke ilmu yang akan dipelajari tanggal 2 Juni nanti Kanjeng Budi. Iya. Soal terapi magnet rezeki. Yang akan kita terapi itu nanti apanya? Pikirannya kah atau apanya sih sebenarnya? Makanya nanti ini saya nggak bisa jelasin karena saya harus tahu dulu dari awal pembersihan tadi. Oke. Karena di awal itu penting banget. Makanya pembersihan itu, makanya saya bilang sahabat kan susah banget datang-datang dan lain-lain. Dan juga kalau pembersihan itu kan memang ini ya. Kalau memang datang di acara ini, jadi kita tahu gimana nanti baru berhubungan ke yang ini. Jadi berhubungan semua tuh nanti sampai ke terakhir tuh. Jadi cleansing cakra dan aura itu sebagai pintu masuk pertama untuk menentukan bagaimana kemudian treatment soal terapi magnet rezekinya. Iya, nanti saya lihat dulu berapa persentase yang soal begini, nanti saya akan berubah pengajarannya. Jadi pengajaran yang dikasih saya itu berbeda, tidak bisa mengikuti keadaan terbesar di peserta. Gitu. Kalau pesertanya petani cabai kan berubah dia. Iya. Bagaimana Kanjeng Budi mentransformasikan soal terapi magnet rezeki dalam dirinya sendiri atau kepada beberapa sahabat atau kliennya, dan itu memang benar-benar terbukti berhasil, pendapatannya bisa berlipat-lipat, peluang rezekinya bisa lebih banyak gitu. Ada nggak yang bisa diceritakan? Ya jadi gini, kalau yang datang ke tempat saya biasanya tuh untuk terapi rezeki ini, mereka saya bersihkan dulu, karena kalau nggak dibersihkan nanti keraguan mereka tuh akan muncul nanti di tengah-tengah. Jadi kita pukul dulu di awal semuanya, jadi mereka jadi lembaran kosong itu, baru mulai kita masukin pembangunan sugesti baru dalam diri dia. Saya tanya sama pikiran lagi dong. Iya, tetap. Karena manusia tuh nggak jauh dari pikiran. Selalu lari ke situ. Jadi kan inti ketuhanan, inti kesemua kan tentang keyakinan. Iya, keyakinan ya. Bahkan orang larungan pun juga gara-gara keyakinan. Iya, betul. Percuma kalau dia nggak yakin gitu ya, karena keajaiban terjadi bagi mereka yang percaya. Betul. Kan? Ya kita berketuhanan juga begitu. Iya. Jadi sekali lagi kita menegaskan kepada teman-teman, terapi magnet rezekinya dan nanti point of view-nya adalah tentang keselarasan pikiran, begitu ya, Kanjeng Budi ya. Betul. Oke, dan itu nanti ada materi menaikkan omset bisnis dengan kekuatan pikiran gitu ya. Itu berhubungan lagi dengan awal. Iya. Nanti kalau soal ini mungkin nanti kita siapkan testimoni lah ya. Iya. Kita siapkan testimoni nanti. Mungkin nanti Pak Heru atau siapa, karena dia bos besar, SPBU-nya banyak gitu kan ya, nanti bisa memberikan testimoni. Saya sendiri mungkin nanti juga bisa memberikan sedikit testimoni kalau waktunya cukup, begitu kan ya. Nah, berdoa yang mudah dan selalu terjadi dengan cepat gitu. Kanjeng Budi nanti ada materi itu. Ada. Rahasia agar ketika kita berdoa bisa terjadi dengan mudah dan cepat. Nah, ini rasanya saya bicara di sini mesti datang ke acaranya. Iya. Kalau dibilang sini nanti orang yang datang kasihan. Iya. Nanti datang di Kopi Rolas ya. Ini datang gitu. Nanti dibuka di Kopi Rolas tanggal 2 Juni. Sekarang sudah ada pendaftar kurang lebihnya sekitar 30 ya. Nah, ini yang terakhir nanti tentang bimbingan meditasi kesadaran. Jadi nanti di sana ada praktik meditasi bersama ya, Budi ya. Betul. Seperti apa nanti teknisnya, Kanjeng Budi? Ya. Meditasi kesadaran itu bedanya apa dengan meditasi yang lainnya? Ini kan saya nggak bukain semua nih, karena nanti di sana saya bukainnya. Tapi saya kasih gambaran besar aja. Meditasi kesadaran ini penting banget di saat kita di masa-masa sekarang ini, keadaan orang sulit dan lain-lain, itu penting banget. Jadi kalau sahabat penasaran bagaimana untuk meditasi, ya datang di acara itu. Karena gini ya, sekarang ini banyak sekali kan orang depresi karena nggak punya uang, bisnisnya bangkrut dan lain-lain. Jadi saya juga ya ini harusnya bersyukur juga Pak Hendra sama tim Haji Oso ngasih acara ini tanggal 2 Juni ini. Jadi Anda yang memang sudah bingung nggak tahu ngapa, datanglah. Nanti kita akan bantu di sana. Oke, siap. Nah, saya masuk soal aktivasi DNA leluhur. Iya. Ya kan? Itu harus menggunakan mahar nggak, Kanjeng Budi? Kalau untuk
DNA leluhur dan lain-lain itu memang harus ada mahar, karena saya tidak mau masuk ke dalam karmanya orang tadi. Sia-sia yang saya lakukan. Harus ada pertukaran energi. Iya, pertukaran gitu energi. Ya, bahasanya ya. Iya, jadi ibaratnya Bapak beli pisau sama saya, putus, lalu Bapak pisau itu gunakan untuk bunuh orang, pas Bapak tangkap, saya tidak ada hubungan, karena Bapak beli barang itu. Iya, Jadi iya, dunia itu harus kayak gitu, kalau enggak Anda akan kotor dengan karma-karma orang lain. Misalnya, contohnya ada orang berbuat baik, dia nggak tahu cara berbuat baik itu ada yang menyebabkan hasil tidak baik, ada berbuat baik yang menyebabkan hasil baik. Misalnya ada keluarga nggak mampu, dia bantu karena kasihan pinggir jalan, dia nggak kenal, dia bawa ke rumah, dia kasih makan dan lain-lain. Suatu saat tinggal selama berbulan-bulan, istrinya mulai nggak enak, buang sampah sembarangan, tidur sembarangan, mulailah dia keluar kata yang nggak enak, tersinggunglah keluarga itu, tiba-tiba saat tidur dibunuhlah sama keluarga itu. Itulah perbuatan baik yang menimbulkan hasil tidak baik, dan ini kan banyak terjadi di sekarang ini. Seperti itu. Iya. Jadi sekarang berbuat baik itu baik menurut Anda, belum tentu baik menurut orang lain. Oke, baik. Nah, bagi teman-teman di TikTok yang pada tanya tempatnya di mana, nanti di Yogyakarta ya teman-teman ya. Iya. Di Yogyakarta, tempatnya di Kopi Rolas. WA aja di bio atau di deskripsi YouTube. Ya di Rosso ada ya. Nah, jadi DNA leluhur itu maksudnya gimana sih yang disebut dengan DNA leluhur ini? Oke, saya jelasin ya, DNA leluhur itu apa. Jadi DNA leluhur ini berbeda dengan adanya arwah leluhur yang mendompleng. Itu beda jauh. Kalau arwah leluhur yang mendompleng yang muncul dalam belakangan ini, orang-orang spiritual, orang-orang dukun yang bilang kamu diikuti leluhur ini, tapi yang terjadi dalam kehidupan orang itu makin belangsak tuh, bukannya seperti leluhurnya makin maju itu. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi saya tidak setuju leluhur yang nempel ke orang lain, ke cucungnya sendiri. Dia menggunakan cucungnya sebagai inang buat dia mencapai jalan kesempurnaan dia pulang sampah ditinggalin. Saya tidak setuju. Kalau saya ketemu kayak gitu kasus, saya pisahkan itu. Biaran dia melalang buana, gentayangan, tapi leluhurnya selamatkan. Tetapi DNA leluhur ini adalah sebenarnya ilmiah. Jadi tubuh manusia itu terdiri dari atom. Atom itu terpecah 3, proton, neutron, elektron. Itu terpecah lagi menjadi kuart. Nah, kuart ini adalah sebuah cahaya yang berputar. Dia bergabung semua membentuk kelompok, itu disebut DNA dan RNA. Nah, beberapa peneliti di luar negeri meneliti tentang adanya potensi besar di dalam kuart. Nah, saya menggunakan kemampuan batin untuk menyelidiki kuart ini apa. Akhirnya saya menemukan ternyata dalam kuart itu ada banyak rekaman tentang kehidupan leluhurnya, pengetahuan leluhurnya, darah turun-temurun ada dalam kuart itu. Nah, cuma beberapa profesor luar negeri bingung bagaimana cara membangkitkan kuart itu tadi. Nah, akhirnya ketemu sebuah cara dengan melemparkan energi besar atau listrik besar untuk menembak itu. Tapi resikonya terjadi mutasi genetik. Jadi itu yang resiko efeknya. Ternyata setelah saya teliti berapa lama, saya menemukan bahwa Kundalini bisa merubah itu tanpa ada efek yang berbahaya. Tetapi DNA leluhur dibukakan ketika tubuh orang itu punya potensi energi besar, jadi tidak merusak tatanan hidupnya ke depannya. Seperti itu. Nah, agak rumit dikit ya. Iya. Dan aktivasinya itu gambarannya seperti apa? Aktivasinya itu masuk ke dalam nadi. Jadi saya mengalami itu nadi, lalu saya menembakkan energi besar ke dalam nadi tadi untuk mengubah struktur rangkaian dari DNA tadi dan membangkitkan beberapa energi yang ada dalam kuart tadi. Nembaknya pakai apa itu? Kundalini. Pakai Kundalini. Kundalini itu ilmiah, energi yang ada di tubuh manusia yang berasal dari tulang ekor. Oke. Maksudnya gimana? Dari jarak jauh? Itu gimana? Enggak, sentuhan. Jadi jangan salah, tubuh manusia ini ada listrik, semua ada. Jadi ini ilmiah sebenarnya. Cuma bisa masuk ke non ilmiah. Iya. Jadi bagaimana ngubah karakter orang? Itu sampai sekarang kan sulit ditemukan bagaimana cara merubah karakter orang. Tapi di penelitian barat udah ketemu dengan cara merubah DNA. Susunan struktur DNA. Nah, cuma mereka kan menggunakan reaksi dari energi besar dari alat. Nah, itu biasa menimbulkan efek hancurnya tembakan DNA yang lain. Jadi Kundalini adalah yang paling aman saat ini. Makanya banyak profesor itu datang nanya tentang ini. Kundalini itu ada nggak kaitannya sama apa tuh namanya? Kalau di dalam beberapa perspektif mengatakan bahwa kita itu bisa mudah memanifestasikan sesuatu yang kita idealkan dan kita cita-citakan dengan lewat transmutasi seksual gitu, dengan menahan saat kemudian akan keluarnya sperma tadi. Nah, itu ada referensi soal itu gimana? Oh, beda.
Kalau yang ngomong kayak ini kan berarti berhubungan dengan cakra seks, itu beda lagi. Jadi kundalini itu beda lagi. Karena yang sistem kayak gini itu biasanya pola pikir dari orang tantra. Karena saya tidak masuk ke jalur tantra. Before afternya akan seperti apa setelah kemudian dilakukan aktivasi DNA leluhur itu tadi? Jadi setelah aktivasi leluhur itu dilakukan, terus dia punya cukup energi dalam tubuhnya, nanti dia harus tetap menjalani kehidupannya dan tidak boleh menolak apapun yang terjadi di depan dia. Nanti masalah yang datang tadi memunculkan pengetahuan baru. Jadi akan muncul pengetahuan-pengetahuan baru dari dalam dirinya. Itu namanya terbangkitnya DNA leluhur. Nah, berarti kalau esensinya di situ kan sebenarnya aktivasi DNA leluhur itu hanya salah satu cara aja. Karena itu bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa diaktifasi, tanpa di-encourage oleh orang lain, oleh seorang coach, seorang praktisi spiritual. Itu kan bisa ketika kemudian kita rutin stay di kesadaran gitu Bisa, kan ya. tapi biasanya munculnya itu di saat umur 60 ke atas. Kalau umur di bawah itu mana bisa, mana cukup energi. Kenapa? Belum Rahasianya harus terbangkitnya kundalini. Kan manusia itu bisa terbangkit kundalini normal di umur 60 ke atas. meskipun banyak praktisi kundalini yang usianya 24 tahun, 35 tahun. Itu kan gitu. pembukaan paksaan seperti kita alami semua. Oke. Bukan pembukaan alami. Kundalini itu bisa bangkit kalau normal umur di atas 60. Yang kedua, di saat terjadinya kecelakaan tertentu yang mengakibatkan munculnya reaksi dalam energi tubuhnya. Ciri-cirinya apa sih ketika kundalini itu sudah terbangkitkan gitu yang bisa kita lihat secara kasat mata gitu? Energi kundalini memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi bisa dilihat dengan foto alat yang di luar negeri bisa dengan bias cahaya dari tubuh orang seperti mesin X-ray bisa. Jadi dia seperti ada cahaya energi besar yang mengalir. Karena sekarang di kedokteran mungkin Pak Hendra udah tahu belum ada munculnya jalur baru dalam kedokteran yang disebut meridian. Itulah kenapa jadi saya bilang energi adalah ilmiah. Gitu. Berarti seseorang bisa bebas mengklaim dirinya kundalininya sudah bangkit dong, karena tidak bisa dibuktikan secara real kecuali harus beli alat di luar negeri dulu ya. Bukan gitu juga Pak. Kalau untuk alat kecil biasa, kalau kita yang punya kemampuan bisa ngeliat dengan mata. Kalau punya kemampuan mata yang bisa lihat energi bangkit atau tidak, terus kedua menggunakan alat pendulum, main. Cuma istilahnya kundalini itu kan manusiawi, maksudnya manusia punya perangkat. Bisa kalau dia terbuka sendiri tuh, dia hari ini terbuka, nanti besok dia nggak tahu lagi, ya nggak terbuka. Jadi gini, kundalini itu tetap terbuka. Kalau nggak orang tuh nggak hidup. Cuma bisa mengimpartasi keluar atau tidak gitu. Seperti itu. Artinya setiap orang sudah aktif semua kundalininya. Cakranya terbuka semua. Cakranya terbuka semua. Nah, Tapi itu. tapi yang lagi-lagi pengen saya gali adalah ketika kemudian kundalini ini sudah terbangkitkan, gitu ya, perubahan hidup secara apa yang bisa dirasakan oleh orang itu gitu. Misal jalan hidup itu menjadi sesuai dengan yang dia mau gitu. Berdoa apa-apa menjadi mudah terkabul gitu kan ya. Terus kemudian batin orang dari jarak jauh langsung terhubung gitu. Yang itu semuanya itu sebenarnya bisa dipelajari lewat menyelaraskan antara pikiran dan vibrasi perasaan gitu. Nah, kundalini mampu menjawab itu semua apa enggak gitu. Jadi gini, yang Bapak bilang, Pak Hendra bilang itu, Pak Hendra mungkin tidak mau tahu penyelarasan pikiran dan perasaan itu ada unsur pembentuknya. Harus tahu dulu. Kalau tidak ada energi, tidak bisa terjadi itu. Mau diselarasin pikiran gimana, ada energinya tidak ada. Tidak bisa. Yang ada nanti adanya di rumah sakit jiwa. Berarti kundalini bisa terbentuk dengan bisa teraktivasi dan keluar sendirinya tanpa didorong orang lain dong. Bisa. Makanya saya bilang ada batasan tertentu kejadian yang menyebabkan mengimpartasi keluarnya energi tadi. Tapi yang biasanya telah dirasakan oleh orang-orang yang praktisi, tubuhnya akan merasa panas, tenaganya naik meningkat jauh, emosinya naik tinggi. Itu kundalini. Jadi kundalini itu bahaya soalnya kalau dia naik, emosi orang tuh akan tinggi. Orang tuh akan terjadi tenaga yang lebih power besar. Dia inginnya menantang energi yang lain. Berarti kundalini jauh dari esensi ilmu kesempurnaan Jawa dong. Dia hanya salah satu pendukung. Harus ada kesempurnaan Jawa tuh ada rentetan lain.
Gitu. Jadi tidak bisa satu jenis aja. Jadi makanya tubuh manusia tuh utama mesin tuh harus ada 7 cakra yang terbuka. Baru setelah 7 cakra terbuka baru bisa mencapai waskito. Kalau nggak bisa. Nah, sebagai seorang praktisi spiritual ya Kanjeng Budi ya, sebagai seorang pertapa, memilih jalan sunyi, sebagai seorang brahmana begitu yang kemudian sekarang menjadi tempat sampah bagi seluruh kepentingan banyak orang dengan berbagai macam problematika dan dialektikanya begitu. Ada nggak kegelisahan gitu? Waduh, bahaya deh kalau semua orang harus pengennya aku yang nyelesain masalahnya gitu. Nah, pernah nggak muncul kegelisahan seperti itu? Itu satu. Yang kedua, bagaimana men-triggernya supaya semua orang yang datang itu dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri tanpa kemudian dibantu oleh pihak eksternal di luar dirinya. Karena bagi saya datang ke dukun, datang ke orang pinter, ke kiai, ke habaib itu justru mencari jalan keluar. Dia tidak mencari jalan ke dalam. Biasanya justru 90% dimanfaatkan oleh orang yang didatangi itu. Gimana itu? Ini karena mungkin Pak Endra kan belum pernah datang ke saya konsultasi. Kalau orang-orang yang konsultasi ke saya, mereka pasti tahu. Pasti saya mendorong mereka untuk kembali kepada Gusti Allah. Karena saya bilang yang bisa semua itu hanya Gusti Allah. Jadi saya selalu nanamin setiap orang yang pulang dari tempat saya itu dia harus tahu bahwa semua pertolongan itu berasal dari Gusti Allah. Manusia itu hanya media saja. Nggak ada manusia bisa mutusin A dan B. Gitu. Kalau mereka yang udah datang udah pada tahu itu. Saya kadang-kadang bilang ada kiai yang datang. Lah kiai ngapain ke sini? Kan Gusti Allahnya sama kalau aku. Jadi kenapa ke sini? Jadi tetap saya pulang itu selalu saya naikin kepercayaan mereka kembali untuk kembali ke Gusti. Jadi kembali ke hakikat awalnya seperti itu. Kalau saya melanggar dari situ saya berbahaya. Nah ini ngomong soal pertapa Kanjeng Budi gitu ya. Kontribusi apa yang bisa diberikan seorang pertapa untuk kebermanfaatan kehidupan masyarakat kolektif itu kira-kira? Oh kalau di sini sangat banyak. Jadi kalau kita ini kan orang datang ke kita, minta tolong ke kita. Jadi kan kalau nolong orang itu kita harus punya prinsip. Nolong itu bukan cuma doa, tapi Anda harus lakukan dengan action Anda. Jadi kadang-kadang Anda lihat ada orang minta tolong, Anda doain, Anda lihat hatinya. Sebenarnya kan dia butuh uang itu, gitu nah. Jadi dengan adanya pertapaan ini kan saya juga bisa lebih berkarya gitu. Jadi dana itu dipakai untuk kepentingan yang lain. Tapi tidak bisa dipastikan juga bahwa seorang pertapa tidak punya ambisi duniawi ya? Harusnya menuju ke situ, tampaknya ambisi. Cuma kan masih perjalanan panjang. Jadi pertapa pun juga butuh berproses gitu ya? Ya, betul. Semua tuh tetap ada laku. Iya, pertapa juga butuh keinginan-keinginan yang belum tercapai dalam hidupnya. Kalau pertapa yang benar-benar sudah mencapai titik kesempurnaannya, dia pasti masuk ke dalam gua atau kemana dan hilang, nggak ada lagi. Jadi kalau masih dalam dunia manusia kan masih bayar listrik, lain-lain masih belum bisa lepas dari ikatan dunia. Pertapa dalam proses gitu ya ibaratnya ya. Jadi rata-rata di Indonesia kan seperti itu semua. Belum ada yang pertapa yang sesungguhnya saya tanya. Semua tetap tetap ada bangunan, tetap ada handphone, tetap ada ini. Jadi jikalau sudah masuk pertapa total, tidak ada lagi namanya yang seperti itu. Yang adanya hanya dia dan alam semesta. Belum ada. Jadi bukan saya satu-satunya gitu. Jadi banyak juga pertapa yang memang dia memilih jalan hidup bertapa itu karena memang kondisi, ya kan? Ada juga. Banyak. Ya, karena biasanya bukan pertapa. Musafir itu kan semua kondisi. Musafir itu pasti masalah. Case-nya kan sama-sama aja sebenarnya. Tapi ada satu orang yang saya pikir kasihan, tapi luar biasa hidupnya. Mbah Fanani. Mbah Fanani itu adalah seorang tokoh yang lagi laku gila, tampak gila. Dia menenangkan dirinya di Dieng sana. Cuma waktunya dia kan sekarang bertambah panjang terus nih. Karena orang datang sana minta tolong. Jadi ya tidak selesai lakunya. Itu tidak bisa kembali lagi tuh. Musafir kan dia dulu? Ya, tapi itu tidak bisa kembali lagi tuh. Jadi kami dulu di guru kami bilang, apa yang kamu mau pilih? Masuk jalan sufi atau tapak gila? Cuma kalau tapak gila nggak ada jalan pulang. Saya sempat berpikir apakah mau masuk ke situ. Tapak gila itu udah ada jalan pulang, Om.
Pulang om hanya kematian. Pertapa gila itu berarti dia pura-pura gila gitu. Pertamanya om. Habis itu gila beneran. Habis itu gila beneran? Iya. Berarti itu bisa menjadi pembelajaran dong bagi teman-teman semuanya gitu ya. Kalau pura-pura gila kan jadi gila beneran. Iya. Berarti kita pura-pura kaya aja biar kaya beneran gitu ya. Iya. Lah nanti saya akan ceritain di tanggal 2 Juni tanggal itu. 2 itu. Iya. Jadi sangkal diri. Jadi ada dulu aliran ajaran, kalau kamu mau mengenal Tuhanmu, sangkal dirimu. Bagaimana cara menyangkal diri? Gila. Oke. Ciri-ciri pertapa yang sudah tidak haus duniawi apa? Oh, kalau pertapa yang jauh dunia ya seperti itu. Istilahnya kayak kalau pertapa itu kan ada dua macam ya. Pertapa yang tidak harus dunia tuh biasanya ya kita nggak tahu karena kan dia nggak ada publikasi sama sekali dan lain-lain. Tapi idealnya akan seperti apa? Karena kan pertapa masih banyak kan, aku ketemu beberapa pertapa itu masih dilayani sama muridnya. Itu belum itu? Makan dikasih gitu. Belum itu. Belum ya. Kalau pertapa yang memang benar-benar pertapa itu seperti yang di Gunung Merapi. Itu murni pertapa, umur beliau udah 300 tahun lebih. Makannya gimana tuh? Itu udah ada makanan, bukan soal makan lagi. Oke. Jadi kalau mereka udah bertapa benar-benar, mereka hanya memakan saripati dari alam. Oke. Itu bisa bertahan saya berapa lama Kanjeng Budi? Beliau bertahan udah seratusan tahun. Tanpa makan? Iya, kan hidup udah dua alam. Jadi gini, dalam Kundalini ada satu teknik bisa bernapas di luar napas yang umum. Manusia bernapas melalui paru-paru dengan di hidung atau di mulut. Tapi dalam teknik Kundalini ada satu lagi pernapasan, dia mengadopsi dari sistem tubuh dengan masuknya oksigen ke pori-pori tubuh. Nah, seorang pertapa kalau sudah nggak makan lagi, kami biasanya dulu di awal diajarkan cara makan saripati. Cuma saya nggak nekunin ke situ karena saya pikir saya masih kepengen makan yang nyata gitu. Jadi dia belajar untuk makan semua saripati. Kalau dia berhasil kenyang, dia tidak akan suka lagi ke makanan yang lain. Cuma proses itu butuh waktu karena menyesuaikan diri manusia. Seperti itu. Jadi dia berarti urip sakjroning mati atau gitu ya. Kira-kira ini seperti itu ya. Belum ada saya ketemu petapa yang benar-benar petapa. Sekarang kan muncul di YouTube, muncul apa ya, seperti itu jadinya. Seperti saya sendiri gitu ya. Gitu, masih pakai pakaian begini. Nah, sebagai seorang pertapa, bagaimana pandangan Kanjeng Budi terhadap dunia dengan segala kemewahannya, segala yang membuat orang takjub, bahkan orang rela mati-matian meskipun itu tidak akan dibawa mati gitu. Bagaimana sudut pandangnya Mas seperti apa gitu sebagai seorang pertapa itu? Kalau saya lihat dengan keadaan sekarang di luar, orang yang benar gini, saya sih anggap itu bagus, baik aja. Karena mereka yang penting ada tujuan yang mereka bisa lakuin gitu. Karena saya malah nggak suka orang yang nggak punya tujuan hidup gitu. Oke. Kalau orang dia mau bekerja ngumpulin uang sebanyak itu kan tujuan juga bagus itu. Saya seneng ke orang itu. Cuma nanti suatu saat saya berdoa berharap supaya terbukalah pola pikir dia hingga mau berbagi dengan yang lain. Jadi tujuan hidup penting banget. Penting. Jangan hidup tanpa tujuan hidup. Buat apa hidup jadinya? Oke. Ketika kemudian tujuan hidup penting, apakah tidak kemudian tujuan itu menjadi lebih penting daripada hidup itu sendiri? Itu nanti ke fase berikutnya. Oh, jadi ini soal fase ini masih di bawah berarti ya? Iya, jadi gini, jadi Om. butuh fase ya? Ya. Setelah Om kaya, Om sudah punya semuanya, akan masuk ke fase yang baru. Oke. Om akan peduli terhadap sekeliling Om. Om akan peduli terhadap. Tapi Om sampai dulu ke fase itu. Iya. Makanya yang sekarang ini kan belum kayak gitu karena belum sampai ke fase itu. Kalau Om udah punya uang melimpah, tidak ada lagi yang Om mau lakukan. Akhirnya Om masuk ke dalam peduli kepada sama, peduli itu fase hidup tuh. Oke. Iya. Jadi memang punya tujuan juga benar. Iya. Sudah nggak ada tujuan, ya mengalami hidup itu sendiri itu juga benar karena lawan dari kebenaran adalah kebenaran yang lainnya, begitu kira-kira ya. Karena Om gini Om, ada kemarin datang ke tempat saya, dia nggak kenal saya, dia nanya sama saya mau ketemu dengan Ki Budi Merapi. Saya jadi bingung karena kan saya sendiri gitu kan. Dalam hatinya tuh saya lihat ada banyak sekali kesedihan. Ini makanya saya bilang kalau Anda masuk dalam jalur pengusaha, masuk dalam jalur orang yang bekerja sukses,
tamatin itu, maksudnya lakukan sampai Anda mencapai karir Anda. Karena setelah itu Anda akan terbuka pikiran untuk Anda berbagi kepada orang-orang yang lain seperti ini. Jadi ada orang ini, dia ditinggalin sama suaminya, ditinggalin anak-anak yang sekolah, anaknya sakit semua, uang dari mana untuk biaya itu dan lain-lain. Sampai dia datang ke tempat saya itu, dalam hatinya tuh ada pikir, berapakah aku harus keluar uang untuk sini aku tuh. Jadi saya bisa membaca hati mereka tuh, saya bilang turun ke bawah, nanti saya akan nemuin kamu. Jadi itu perlunya orang-orang yang tadi ini Pak, yang mencapai titik ini. Misalnya Om Hendra, sampailah limit Om Hendra, berhasil. Setelah capai limit itu, pertama, semua yang dibawa Om Hendra kan sejahtera. Kalau Om Hendra belum mencapai itu kan udah sejahtera mereka. Mereka udah ngikutin waktu menjual apa istilah diri mereka mati-matian ikut Om Hendra keliling kemana-mana. Kalau Om Hendra belum capai limitnya kan kasihan mereka. Mereka udah ngorbanin separuh hidup untuk ikut itu. Jadi saya minta dalam persiapan jalan pulang tuh ada dua hal, bukan cuma satu aja untuk jalan pulang. Jalan pulang tuh ada dua hal. Sebagai orang yang jadi kepala keluarga, jalan hidup untuk pulang itu yang dipersiapin itu cuma dua. Pertama, kalau dia mati sudah tak cukup ransum buat keluarganya. Jangan setelah kematian istrinya meminta-minta, anaknya hancur semua, terlibat utang yang besar, nggak bisa pulang kayak gitu. Persiapin jalan pulangmu, usaha, jadikan kamu sukses dalam usaha itu. Yang kedua, persiapan pengenalan akan Tuhan. Kalau dua jalan ini mengerucut kepada satu, yaitu Gusti. Itu yang harus dilakukan sebagai manusia. Kecuali pertapa. Pertapa juga punya tujuan. Tujuannya? Kepada Gusti. Kepada Gusti. Dengan jalan seperti ini tadi. Oke. Bahayanya menjadi orang pelit dan perhitungan itu apa, Kanjeng Budi, yang dari pengalaman kehidupan yang dijalani oleh Kanjeng Budi sendiri, berinteraksi dengan banyak orang gitu kan ya, ketemu Pak Heru yang dia menganggap uang itu sudah tidak lagi nominal ibaratnya, dia udah kasih aja sebagai rasa syukur. Bahayanya jadi orang pelit itu apa sih? Orang pelit itu bahaya sekali ya. Nanti pertama efek yang terbesar itu kan di lingkungan pasti nggak diterima orang. Nanti saat dia kesusahan, siapa yang mau bantu? Tapi jangan salah, orang pelit itu tuh sebenarnya keadaan juga. Mungkin dulunya dia tuh susah. Jadi bagaimana mendapatkan uang itu susah. Cuma dia masih mengingat susahnya terus sampai ke depan. Susahnya gitu. Tapi kalau dia sudah pelit, tetap nanti ada jalan kok untuk dia. Pasti nanti suatu saat dia akan terbuka. Di saat ya paling nanti kalau mendekati nyawa pulang atau masalah yang besar pasti bisa berubah. Ini penting saya tanyakan karena hasil kesimpulan perjalanan saya secara pribadi sih memang kesadaran itu bisa naik dengan cepat diawali dengan kita nggak pelit sih. Nah kalau latihannya Kanjeng Budi sendiri supaya kemudian tidak terjebak ke pelit, terus kemudian perhitungan sama uang, itu latihannya seperti apa Kanjeng? Jadi gini Om harus pisahin dulu. Pelit, perhitungan itu beda lagi dia. Jadi orang perhitungan belum tentu pelit. Tapi memang orang yang hidupnya hari-hari dihitung. Jadi ada untung dan rugi. Oh gitu ya. Kalau pelit ini orang yang memang merasa hartanya adalah miliknya. Jadi kalau dia bagi harta itu dia merasa hartanya berkurang gitu. Itu orang pelit sebenarnya, karakter muncul. Tapi ini namanya kan karakter. Bisa suatu saat ada terjadi sesuatu pasti karakternya bisa berubah. Misalnya kecelakaan besar atau goncangan besar atau apa atau sesuatu yang menguncang nyawanya itu bisa berubah itu jadi baik dia. Nah ini pelit kadang-kadang pelit sama sekelilingnya, tidak pelit sama yang lain. Jadi pelitnya tuh macam-macam. Bisa pelit sama orang tapi sama selingkuhan tidak pelit. Kan banyak banget cowok-cowok yang sama selingkuhan apa aja dikasih, sama istrinya pelit yang minta ampun. Ya jadi pelit ini ya gitu Om, ribet mau ngomongnya Om karena terlalu banyak cabangannya untuk pelit. Yang jelas pelit itu istilahnya bisa berubah. Istilahnya bisa berubah kalau terjadi sesuatu gitu. Yang mengguncang hidupnya mungkin begitu ya. Benar. Tetapi memang itu yang harus kemudian kita latih sebenarnya. Soal nyali aja kan ya sebenarnya. Jadi gini juga Om, kalau Om ngomong pelit orang, Om juga harus lihat misalnya orang ini yang ngomong orang ini pelit, orang ini. Om harus lihat juga
karmanya orang ini apa, menyebabkan orang ini pelit sama dia. Jadi itu semua ada hubungan gitu. Iya. Jadi kadang-kadang, oh dia tuh pelit sama saya. Nah dia nggak lihat diri dia ada karma apa yang menyebabkan orang itu jadi susah keluar uang untuk dia. Iya. Pelit itu Om perhatiin lah, orang pelit itu pasti cuma ada yang tidak pelitnya di bidang lain, gitu. Misalnya dulu saya kerjasama dengan bos saya dari India. Iya. Kalau uang pelit benar kita ngomong. Tapi kalau makanan sampai kita muntah dia belikan makanan. Oke. Jadi makanya saya bilang pelit itu susah ngomong saja. Sama kayak baik itu relatif gitu. Oke. Nah, ada kan ya kalau di Buddha itu kalau nggak salah namanya Bante atau apa gitu ya. Iya. Bante gitu ya. Biksu itu panggilan tuh pendetanya. Itu kan 11-12 juga dengan para pertapa begitu ya. Iya. Nah, pertanyaan saya karena mereka tidak memilih jalan hidup untuk menikah mencari pasangan gitu ya. Ketika terjadi hasrat birahi gitu, onani atau menikah dengan makhluk gaib rata-rata? Om harus tahu dulu ya, Bante Biksu ini banyak sekali latar belakang. Ada yang murni dari awal, ada yang sudah telah menikah, ada juga yang menikah. Jadi kita nggak bisa skupin yang mana nih. Oke, kalau misalnya dia memang nggak punya pasangan gitu, bagaimana cara meredam hasrat birahinya, keinginan seksualnya muncul gitu gimana? Ya. Jadi ada mereka yang dengan mematikan keinginan duniawi mereka, tapi ada efek di balik itu. Jadi kalau mereka matikan keinginan dunia mereka, akan terjadi munculnya prostat. Nah, makanya banyak biksu atau orang-orang yang pertapa tertentu yang muncul prostat itu karena itu. Sebenarnya jangan dimatikan itu, dibiarkan aja natural, dia akan keluar sendiri dalam waktu prosedur tertentunya. Jadi seperti terkencing, seperti apa itu pasti keluar di saat tidurnya. Otomatis itu. Otomatis. Tapi kalau ada kesibukan dalam dirinya itu waktu bisa menunda. Begitu. Jadi intinya kesibukan. Kalau kesibukannya manjang 3 bulan, itu bisa menunda 3 bulan. Tapi kalau enggak, karena produksi tetap ada. Tubuh manusia itu manusiawi, produksi terus. Kalau ditahan itu membeku menjadi prostat. Banyak yang kejadian yang masuk rumah sakit gara-gara itu banyak. Tapi tidak munafik hasrat itu muncul ya? Muncul ya. Di saat orang itu lengah. Di saat orang itu Lengah. Tidak maksudnya kita kan menenangkan diri, melatih diri, tapi tiba-tiba di saat kita senggang itu yang berbahaya. Oke. Makanya mereka selalu baca parita dan lain-lain. Tidak ada membuat waktu senggang cuma untuk makan. Aktivitas yang Ya, positif betul. gitu ya. Iya. Oke. Nah, soal vegetarian Kanjeng Budi, menghindari makan makanan yang bernyawa gitu. Dampak yang bisa dirasakan secara nyata sebenarnya apa sih? Vegetarian itu saya bilang bagus luar biasa. Oke. Dulu saya vegetarian cuma karena dipaksa teman-teman makan daging, mau makan daging. Vegetarian itu luar biasa. Pertama setelah kita makan, memang di awalnya lemes. Sekarang biasa makan yang lain-lain. Karena vegetarian ini apa dulu nih? Murni atau tidak? Kalau murni itu udah tanpa bumbu, nggak pakai bawang. Gitu. Jadi setelah vegetarian kita lakukan, badan tuh ringan. Melangkah tuh kayak melayang. Terus yang kedua, umur lebih panjang. Umur lebih panjang, lebih awet muda. Iya, betul. Tenaga tuh berbeda. Pola pikir jadi bagus. Ngefek ke pola pikir? Ngefek. Makan daging sebanyak-banyaknya. Pikiran nggak jauh-jauh dari sawat. Coba aja. Panas. Memang seperti itu. Kenapa mau dipaksa dulu sama teman-temannya makan daging? Karena dulu bos saya tuh waktu saya ngelamar kerja dulu Singapura tuh dia bilang kalau mau kerja sama saya harus bisa minum sama makan daging. Kalau kamu vegetarian nggak bisa terima kerja sama saya. Dulu saya masih pikir tujuan saya kan nyari uang sebanyak-banyaknya. Ya sudah, saya lakukan apa yang saya lakukan. Iya. Di dalam derajat kesadaran seseorang itu kan levelnya macam-macam gitu kan ya. Ada yang dia itu hanya mementingkan dirinya sendiri aja. Ada yang mau nolong orang lain, kerjasama sama orang lain, tapi kalau ada untungnya gitu. Ada yang sudah bisa melibatkan Tuhan gitu kan. Terus ada yang sampai pada level kesadaran bahwa aku manusia dan Tuhan itu sebenarnya sama. Ada yang sampai oneness ya, satu kesatuan utuh gitu. Ada yang dia sudah bisa mengalami ketuhanan
ketuhanan itu sendiri gitu, sehingga ya dia sudah nggak bisa membedakan lagi mana yang manusia, makhluk lain dengan Tuhan, sudah mengalami satu kesatuan, penyadaran tertentu gitu. Nah, bagaimana Kanjeng Budi menerapkan hal itu ke siapapun orang yang punya kepentingan terhadap Kanjeng Budi gitu, sehingga tidak mengecewakan orang lain. Seberapa hati-hati Kanjeng Budi untuk tidak mengecewakan orang lain yang jauh-jauh datang ke sini misalnya itu. Jadi gini Om, kalau Om mencari Tuhan, masuk ke jalur yang istilahnya ketuhanan atau mencari cahaya itu, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi kebaikan dalam kehidupan. Oke. Baru Om bisa mencapai ketuhanan. Nggak ada kejahatan, nggak ada kebaikan. Iya. Tuhan tidak berada di positif negatif. Iya. Jadi kalau kita masih masuk dalam karma manusia, kita nggak akan bisa sampai kesempurnaan. Kalau manusia, kekecewaan manusia dan lain-lain. Jadi gini Om, kalau saya beda dengan orang lain. Kalau saya tidak mau terima, ya saya tidak mau terima. Saya tidak pernah berpikir apa yang terjadi, mereka marah dan lain-lainnya, karena karma mereka adalah milik mereka. Saya tidak mau masuk dalam karma mereka. Nolong orang itu, Om adalah mencemplungkan diri ke dalam mereka punya masalah. Mereka yang bikin masalah. Om cuma dikasih getahnya untuk ngilangin masalah. Kalau Om masuk ketuhanan, Om harus bersih dari itu. Jadi tidak ada perasaan yang muncul di dalam itu semua. Seperti itu. Makanya banyak pendeta khusus yang udah menjelang jalan kematian, dia tidak terima siapapun lagi. Dia tidak mau orang bilang kasihan apa, tidak lagi. Karena dia nggak masuk dalam jamaah. Jadi yang dialami mereka itu adalah kutukan penderitaan dunia Om. Masa Om mau masuk situ? Itu artinya Kanjeng Budi memang benar-benar memilah-milah gitu. Iya, karena ada yang bebel, yang dia diomongin tuh percuma. Kita udah tahu dari sebelum dia datang. Kalau Om terima dia tetap akan jelekan. Jadi gini, Om mungkin pernah rasain, Om bayin orang, setelah dia pulang dari situ, dia jelekin Om di belakangnya. Itu kayak sifat manusia Om. Susah mau ngomong. Kanjeng Nabi aja, tidak semua suka sama Kanjeng Nabi. Gitu noh. Jadi istilahnya kita ini jalani aja sesuai dengan apa peran kita jalani. Jangan, kalau kami itu tipenya bukan mikirin setelah itu orang mikirin ngomong apa, tidak. Kami itu berpikir hanya tujuh kepada dia. Kita bantu, udah selesai tidak mau bantu, dia mau bantu. Saya dengan tega hati, ada orang datang malam-malam, saya bilang tidak bisa, saya udah mau tidur. Loh, kalau saya layani dia, saya bermasalah dalam kesehatan saya nanti. Saya nggak tidur semalam-malaman gitu. Dia bilang, saya jauh Mas Budi datang ke sini dari sana. Oh, banyak kayak gitu ya? Iya banyak. Saya bilang, Mas, saya ini capek dari pagi, belum tidur. Kalau saya nggak tidur, saya apa artinya saya di pertapaan? Saya nggak ada meditasi dan lain-lain. Makanya saya bilang, jangan masuk pertapaan sebelum jam 9. Karena saya belum selesai berdoa. Kita lagi berdoa. Assalamualaikum, kita lagi berdoa. Mas Budi, bagaimana mau berdoanya? Jadi, kita harus tentuin pilihan. Saya mau tamu datang, tapi jangan ganggu waktu saya. Ya, tapi kan itu bagus juga ya, bagus juga biar mereka sadar, biar mereka kapok. Kalau ada masalah itu lari cari jalan ke dalam, cari jalan ke dalam, ya kan? Bayangin kalau kemudian ditemui semua, nggak ada yang kecewa gitu ya, seolah-olah orang yang dianggap pinter itu sebagai problem solver semua masalah yang dia punya gitu. Padahal tidak sedikit juga orang yang dianggap pinter dia mumet dewe masalah ya gitu loh ya. Om bayangin ya, ada ratusan WA. Bagaimana jawabnya tuh? Dia bilang, kenapa Kanjeng Budi jawabnya kok cuma kayak gitu? Oke, iya, oke, itu udah sopan amat. 100 SMS kamu ngetiknya bagaimana? Iya sih, paham sih saya kalau soal itu. Terus lagi meditasi, tindung gitu lah. Saya matiin, nanti ada yang marah. Kenapa nggak diangkat telepon? Saya bilang, Pak, saya tidak pernah bilang saya ini hanya pertapa. Anda datang minta tolong, ya ikutin aturan itu tadi. Saya akan bantu. Tapi kalau enggak, ya tidak bisa bantu. Jadi sebenarnya saya kasih tahu ya teman-teman yang datang. Saya tuh berdoa juga sama Gusti. Anda bisa doa sendiri di rumah sebenarnya. Nah, gitu loh. Kenapa jauh-jauh? Nah, gitu loh. Tuh, rumah no. Iya. Tapi kalau untuk pengen ketemu Kanjeng Budi, kita pengen belajar bareng sekali lagi. Kanjeng Budi membuka diri di tanggal 2 Juni nanti di Yogyakarta, teman-teman silakan yang mau bergabung. Dan barusan Kanjeng Budi juga sudah memberikan penegasan gitu ya, penegasan bahwa kita ini
sudah memiliki tool yang sama dari Iya. Tuhan gitu kan Betul. ya. Tidak perlu kemudian menggantungkan diri kepada orang lain gitu, karena saya dulu pernah begitu Kanjeng Budi. Jadi saya bukan ke dukun sih, saya ke ini, saya tuh dari dulu gitu kan sudah bisa membaca oh kira-kira wajahnya orang ini nanti dia pasti akan jadi jabat, ini dia pasti akan tinggi nanti, prestasinya bagus gitu, pasti jadi orang berhasil gitu. Sehingga saya melakukan investasi banyak ketika saya waktu masih kuliah dulu, investasi ke teman-teman yang bakal dari sorot matanya gitu, aku udah bisa naker gitu. Nah suatu ketika gitu ya, karena saya mengidolakan senior gitu ya, sekali dua kali dikecewakan gitu ya. Terakhir saya nggak bisa menerima, waduh ternyata gini ya, kalau kita bergantung sama orang lain itu, disitulah kemudian saya janji mulai detik ini saya nggak akan menggantungkan nasib saya kepada para senior saya ya, karena saya basicnya aktivis dulu kan, dan mulai saat itu saya bilang saya akan bikin kursi sendiri mulai saat ini sampai sekarang gitu. Nah minimal itu pengalaman pribadi saya gitu, harusnya ketika wis jauh-jauh ya Kanjeng Budi nggak mau ditemui, itu harusnya bagus juga Kanjeng Budi, dia akhirnya sadar dan mulai percaya kepada dirinya sendiri aja gitu. Ada sisi positifnya gitu. Iya, ada. Ya sering-sering aja dibegitukan sebenarnya ya. Cuma memang kadang-kadang yang dari yang pada datang ini, kadang-kadang memang kenapa saya juga banyak nemuin juga karena ada memang yang dari awalnya dia nggak tahu. Tulis Jadi Mas komennya deh tadi. dia nggak sadar Ya. kok kenapa begini hidupnya. Nah, itu memang kadang-kadang ya kita kadang-kadang kan bantunya di situ. Iya sih. Kadang-kadang ya susah ngomong gitu kan, jadi kasihan juga kadang-kadang lihatnya ada yang udah bertahun-tahun jatuh bangun aja, padahal masalahnya tuh kalau begitu diselidiki, oh cuma ini toh gitu. Jadi kebanyakan itu mereka tuh ada yang gara-gara orang lain ngomong, Iya. terbentuk takdir baru, dia percaya di dalam itu. Ada yang gara-gara orang lain ngomong akhirnya dia keluar uang besar itu semua gitu. Iya sih. Banyak itu semua. Jadi sebenarnya kebanyakan itu yang datang itu, kalau saya ngomong ilmiah namanya mental block. Mental block. Ya. Apa itu mental block? Ya itu, jadi apa yang dia percayain tadi itu, dia percayain dalam alam bawah sadarnya, akhirnya membentuk dia dalam kehidupan nyata. Oke. Kebanyakan begitu. Nah teman-teman, habis ini akan ditulis nomor WA untuk pendaftarannya. Teman-teman nanti atau bisa cek link di bio atau deskripsi YouTube Ngaji Roso. Itu ada nomor WA, silahkan dicat aja untuk pendaftaran gitu. Jadi kan kadang yang datang itu Kanjeng Budi udah dikasih tahu begini, tapi dia masih alasan aja, tapi nggak bisa, tapi nggak, dia tuh bener-bener nggak merasa bahwa dirinya berharga, nggak merasa bahwa dirinya sempurna, derajatnya lebih tinggi daripada uang, sehingga dia mati-matian mengejar uang yang derajatnya lebih rendah daripada dia gitu. Banyak alasan kan kira-kira. Jadi Om, kadang-kadang memang ada yang sedih juga yang datang Om. Jadi ada yang menyedihkan juga, ada yang tidak, ada yang ngeyel, ada yang apa. Jadi memang Om kadang-kadang ya, cuma sekarang ini berbedanya Om, di Petapaan ini sekarang banyak datang yang kaum terpelajar. Mereka mau belajar tentang meridian, karena kan meridian ini yang baru, tentang pengetahuan tentang partikel dan lain-lainnya. Sekarang banyak yang terpelajar datang. Oh gitu ya. Iya. Jadi menariknya Kanjeng Budi itu nanti yang pas pelatihan kita tanggal 2 itu dikombinasikan ya, Iya. antara sisi sains dan spiritual gitu, Iya. dicari titik temunya begitu kah? Nanti saya cari kendala mereka itu apa. Makanya di cleansing pertama itu penting banget, karena akan tahu oh orang ini masalahnya di sini. Nanti kita bisa gampang bimbing ke depannya. Oke. Ada nggak Kanjeng Budi yang sudah ditangani Kanjeng Budi, tapi dia benar-benar bisa membuktikan, waduh Kanjeng Budi terima kasih banyak, setelah saya mempraktekkan ini perubahan hidup yang bisa saya rasakan gitu. Ada nggak pengalaman hidup itu? Banyak toh. Kalau nggak gitu nggak balik lagi mereka. Nah, Biasanya mereka balik lagi kasih terima kasih dan gitu. lain-lain gitu. Ada yang jodohnya susah, akhirnya kita ini bersihkan, kita rubah semua, 3 hari kemudian dapat jodoh dia. Langsung tuh dia bilang ini dapat juga investasi besar dan lain-lain. Jadi ya kalau nggak kayak gitu mereka nggak balik lagi. Banyak ini kan gitu yang ya. penuhnya jadwal ini orang yang balik lagi karena seneng gitu. Itu ya nomor handphonenya teman-teman, silakan sudah saya sematkan. Jadi kalau misalnya jodoh itu problem utamanya apa Kanjeng Budi sebenarnya? Ada 2 sisi, sisi ilmiah sama non ilmiah gitu. Jadi kalau sisi
ilmiahnya itu saya masuk ke psikologi. Yeah. Jadi karakternya dia, luang lingkupnya dia, terus cara dia berkomunikasi itu mempengaruhi, dan penampilan dia itu mempengaruhi. Tapi kalau sosok non ilmiah, mungkin bekas ada tutupan dari dendamnya seseorang yang dia kecewakan, dan lain-lain. Jadi ada dua sisi, memang harus diperiksa dulu dua-duanya. Seperti itu. Iya, Kanjeng Budi dalam kasanah literasi ajaran Jawa itu kan ada musnah dan moksa. Itu perbedaannya apa, Kanjeng Budi? Wah, ini masuk ke ilmu kesempurnaan. Saya tidak berani agak dari Mbah Mujono, karena Mbah Mujono adalah tokoh kesempurnaan saat ini. Oh, gitu ya. Sosok Mbah Mujono menurut Kanjeng Budi seperti apa beliau itu? Beliau itu orang yang terbuka cakranya sangat banyak. Kekuatan energinya besar, Mbah Mujono. Makanya dia bisa memanipulasi tertentu, hal-hal tertentu. Memanipulasi hal-hal tertentu itu gimana? Jadi kalau kita bisa menguasai energi dengan besar, kita bisa memanipulasi alam. Misalnya memanipulasi alam itu, Contohnya kita misalnya pesawat jam 8 harusnya telat gitu, bisa kita berhentikan waktu atau gimana? Oh tidak, itu kalau udah mencapai tingkatan dewa. Kan dalam keilmuan energi itu ada tingkatan mencapai tingkatan dewa. Jadi contohnya gini, beberapa minggu yang lalu saya disambar petir, tapi itu petir itu bukan petir yang datang alami, tetapi adanya manipulasi dari kemampuan alam. Jadi saya baru tahu. Makanya sahabatku yang kemarin ngirim petir itu, saya tunggu datang baik-baik, kita bicara-bicara untuk kedepannya. Oh, dia yang ngirim? Iya, karena ini adalah orang sakti yang udah mencapai teknik setengah dewa. Dia ada tinggal di Jawa Tengah. Jadi sahabatku, saya welcome baik-baik, kita bisa ngobrol baik-baik di sana. Kita sama-sama saudara gitu. Jadi saya udah nangkep dari kemarin yang beliau kirim, saya udah tahu kemampuan beliau. Itu yang dengar Kanjeng Budi aja atau orang yang lain juga bisa dengar? Kebetulan akibat petir itu mati lampu semua, wifi mati satu daerah kita. Bagaimana Kanjeng Budi bisa menganalisa atau mendeteksi bahwa petir itu bukan karena kehendak alam, tapi ada orang yang punya kelebihan khusus bisa mengirimkan petir gitu? Gimana itu caranya? Kebetulan gini, ini masuk sisi non ilmiah ya. Semua yang menurunkan petir hujan itu ada oknumnya, ada petugasnya. Tanya aja petugas. Siapa yang tadi nyuruh turunin petir? Dia kan kasih tahu. Gitu. Jadi semua tuh ada petugasnya di sana tuh. Petugasnya Gusti namanya. Ada banyak rahasia alam, saya nggak berani bilang ya. Ada petugas Gusti. Jadi petugas Gusti tahu alam. Dan kita juga tahu bedanya petir yang asli sama petir yang tidak. Petir itu kan ngejar. Saya lagi duduk di makan, lagi makan. Dia ngejar ke dalam. Dia menunjukkan bahwa ini kemampuan dia. Jadi memang itu kami sebutnya tuh orang setengah dewa kalau udah bisa menggerakkan petir. Dan itu masih ada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah? Iya, nanti kalau orang udah datang, tapi dia bukan dukun, bukan apa, dia hanya orang biasa. Oh. Tapi baik sama Kanjeng Budi? Harusnya baik ya. Dia nyerang atau gimana sih sebenarnya? Ngasih tunjuk. Dia ngasih tanda dulu bahwa dia mau datang gitu. Oh, gitu ya. Udah banyak soalnya dukun apa semua datang ke tempat saya. Oh iya? Iya. Ya, petugas Gusti itu maksudnya apa sih? Saya pengen tahu. Dia yang ngatur lalu lintas turunnya hujan, ngatur petir atau gimana? Iya, yang namanya perintah untuk bekerja. Jadi semua alam ini bekerja karena ada petugasnya yang pegawainya Gusti langsung. Kita ngomong gampangnya ya, pegawainya dari Gusti. Jadi Gusti itu hanya mengatur aja tata, semuanya tuh udah bergerak. Alam tuh ada petugasnya yang menjalankan. Kalau dalam dunia spiritual pasti teman sahabat-sahabat yang punya kemampuan pasti tahu bahwa kalau ini ada penjaganya, ada yang menjalankan. Misalnya langit pertama aja ada penjaganya, langit pertama ada penjaga yang berikutnya. Jadi nggak sembarang orang bisa naik ke langit pertama, pasti dipukul balik ke bawah kalau nggak melewati dia. Iya. Seperti itu. Ada yang tanya nih, sebagai orang yang ahli dalam melihat dunia gaib, saya ingin mengetahui pendapat Kanjeng Budi, apa di dalam perut bumi ini ada kehidupan yang mempunyai peradaban yang maju? Mereka termasuk dalam golongan apa? Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan energinya? Gitu kan ini. Dalam perut bumi? Ya ada kerajaan. Jadi dalam perut bumi itu ada istana dan kerajaan. Makanya kalau kita ngomong sisi agama, ada lapisan. Kalau kita bicara di non agama, memang ada kehidupan. Jadi memang ada seperti kehidupan di atas, ada juga kehidupan di bawah. Contohnya aja nggak usah jauh-jauh.
ular bumi. Ular bumi Yeah. itu kan berasal dari dalam bumi. Warnanya hitam besar, naga bumi. Warnanya hitam besar. Itu tidak boleh keluar. Kalau keluar dia menimbulkan efek gempa yang luar biasa. Jadi belum lagi ada satu makhluk yang berasal dari bumi bisa keluar juga, itu seperti mirip kadal, tapi bukan kadal, itu juga dalam juga. Tapi juga banyak goib-goib yang dalam bumi. Banyak sekali dalam bumi itu. Mereka mendekati titik. Jadi ada api yang lebih panas daripada matahari dalam bumi soalnya. Oke. Yang disimpan di sana. Dan anehnya bumi ini nggak hancur. Nah, Kanjeng Budi, kan ada kita kadang kalau di Jawa gitu ya, spiritual Jawa identik dengan memakai benda-benda pusaka gitu kan ya, memakai sebutnya saja misalnya kayak jimat, batu cincin gitu ya. Itu mekanismenya, caranya bekerja sehingga bisa membantu kita itu gimana sih? Ya, pusaka-pusaka itu bekerja dengan energi juga. Oke. Jadi biasanya pusaka yang ditarik itu mengandung energi dari tempat asal dia muncul. Misalnya di sana di pohon yang ada gundurwo, jadi tarik, nanti pusaka itu ada kekuatan gundurwo. Nanti akan berefek kepada misalnya kekebalan kah atau apa gitu. Nah, itu bisa dirasakan ke tubuh manusia. Jadi pusaka itu memang dari zaman dahulu dipakai untuk pendampingan manusia tadi. Tetapi kalau kita masuk dalam jalur untuk jalur istilahnya mendekati diri sama Gusti, itu tidak perlu pusaka lagi karena semuanya itu adalah bisa kita rubah jadi pusaka. Jadi kalau Simba dulu dia petik aja daun, dia bilang bahwa ini daun, kamu pergi perang, kamu selamat, itu jadi pusaka. Karena di saat dia berdoa tadi, energi dalam dirinya tuh masuk ke dalam tempat tadi, melindungi orang tadi. Oke. Seperti itu. Nah, ini menarik nih. Ada seorang ilmuwan berkata gitu kan ya, dialah eksistensi yang kalian kerap sebut sebagai Tuhan. Tapi jika kau ragu untuk mempercayainya, maka jagalah harga dirimu. Sebab Tuhan merupakan ciptaan dari mereka yang tidak memiliki tempat untuk kembali gitu. Ungkapan tersebut merupakan salah satu alasan mendasar tentang Tuhan adalah ciptaan dari manusia yang tak memiliki jawaban akan sesuatu hal karena minimnya teknologi pada masa itu. Sehingga sampai saat ini pemikiran tersebut pun masih jadi perdebatan. Nah, Stephen Hawking pun juga ngomong seperti itu. Nah, menurut Kanjeng Budi gimana itu? Jadi kalau dia udah bicara gini, dia akan menyentuh ke dalam yang disebut partikel yang tidak diketahui atau partikel Tuhan. Oke. Nah, susahnya ini di dalam YouTube kita ini kan sebagian separuh-separuh dari orang beragama dan tidak beragama. Jadi kalau saya kupas ini menimbulkan dampak yang besar nanti. Oh, iya. Jadi kita harus hati-hati ya, Kanjeng Budi ya. Ya, memang ada peneliti dari luar negeri datang, dia nanya tentang partikel unknown atau partikel yang tidak diketahui atau disebut partikel Tuhan. Dia nanya, Kanjeng Budi, kenapa partikel Tuhan itu tidak bisa mereka tahu sesungguhnya apa partikel Tuhan itu, apa kandungan unsurnya? Dia bertanya itu, saya berpikir apakah saya jawab atau tidak, karena mereka menggunakan alat tidak bisa mengetahui tentang apa itu cahaya itu. Jadi intinya itu cuma cahaya yang tidak diketahui, yang mengandung tenaga yang tidak diketahui. Itu kenapa mereka sebut partikel Tuhan atau partikel yang tidak diketahui. Dan itu bisa muncul di mana aja ditangkapnya partikel itu. Nah, ini sebenarnya dalam. Saya nanti bicaranya nggak terlalu dalam ya karena ini berbahaya. Saya bilang sama dia, kalau kamu bisa memisahkan unsur air dan cahaya, kamu akan ketemu rahasia dari partikel itu. Mereka bingung, kami belum punya alatnya untuk memisahkan air dari cahaya. Akhirnya nggak tahu, mereka lakukan penelitian ini, lanjutin apa saya nggak tahu. Karena saya tidak kasih tahu lagi. Jadi sesungguhnya dalam partikel cahaya tadi ada satu buah cahaya lagi. Itulah yang disumber segalanya. Itu rahasia di balik nur. Wah, menarik. Nah, Kanjeng Budi, tentang sosok Ibu Ratu, adakah dawuh terbaru gitu? Kanjeng Budi sebagai juru kunci Ratu Laut Pantai Selatan gitu, ada nggak insight baru dari beliau gitu kepada yang dititipkan kepada Kanjeng Budi gitu? Belum. Nanti mungkin keluar dawuh baru itu biasanya di Suro. Suro? Iya. Suro sering ada dawuh baru? Iya. Satu Suro mulai itu biasa ada dawuh baru. Kenapa Kanjeng Budi dengan Suro? Suro itu bulan berbeda di Tanah Jawa. Jadi kalau keraton itu kami masuk ke laut nanti itu di 15 Suro.
Jadi kami biasanya keraton mengadakan labuan-labuan di 15 suro. Biasanya di saat acara besar keraton baru dawuh muncul. Kanjeng Budi melakukan larungan terakhir kapan? Terakhir itu ya di suro yang lalu. Enggak, yang sama klien misalnya. Oh, Tadi malam. Malam minggu. Malam minggu. Iya. Selama melakukan larungan di Laut Selatan sama beberapa teman, ada nggak peristiwa-peristiwa aneh yang dialami oleh Kanjeng Budi dan si klien gitu? Oh, banyak. Jadi, Contohnya. misalnya gini, ada kemarin yang datang larungan, ternyata selama ini dia belajar sama gurunya, dia nggak tahu apa itu. Jadi pas larungan kemarin, pas saya berdoa, tiba-tiba keluar leaknya, wah berontak-berontak. Akhirnya saya ambil tangannya, saya masukin ke pasir, dulu saya kunci, jadi dia nggak bisa berontak. Lalu saya lanjutkan dulu doa, baru saya marah-marah sama makhluknya, akhirnya lepas. Dan akhirnya dia lepas selamanya dari gangguan itu tadi. Ada juga yang lagi larungan, sudah selesai larungan, begitu saya berdoa, mereka pingsan dua-duanya, anak beranak. Kami akhirnya no stop dulu doanya, nungguin sampai dia selesai. Jadi banyak sekali. Ada juga yang di air tuh dia kesakitan, kena airnya pas kita mandikan. Jadi tergantung orang itu. Biasanya apa yang terjadi dalam hidupnya, pasti permohonan tuh banyak terjadi hal yang aneh-aneh. Ada yang tiba-tiba muncul orang lari-lari di atas air itu gitu. Nah, jadi ada yang tiba-tiba muncul ada benda jalan ke arah dia gitu. Nah, kemarin ada yang serunya lagi tuh pas dia kita ambil pasir itu, pasirnya keluar sesuatu yang berbeda. Jadi istilahnya banyak sekali macam-macam ragamnya yang aneh-aneh. Ada juga yang baru mau dibikin bunganya rusak terus, busuk terus, tidak bisa dibikin. Ya, jadi banyak sekali kejadian aneh-aneh kan. Nah, kemarin ini malam minggu larungan yang bagi saya luar biasa karena malam minggu ini kami belum berapa tahun ini belum ketemu saat kami berdoa tuh turun hujan. Hujannya seperti es dinginnya untuk membersihkan diri. Tadi malam itu terjadi. Terus ombak laut itu iramanya muncul. Jadi aku bilang, wah luar biasa ini. Tadi malam ini kan ada tamu dari Ngaji Roso, ada berapa yang larungan itu bagus sekali, luar biasa tadi malam. Jadi larungan itu pun juga harus didasari sama sebuah kepercayaan dan keyakinan dari Kanjeng Budi ya. Iya. Karena keajaiban tidak akan pernah terjadi bagi mereka yang tidak percaya ya. Iya. Oke. Dan lagi-lagi itu hanya sarana Kanjeng Budi ya. Betul. Sarana bagi mereka yang belum settle gitu ya kira-kira. Betul. Masih butuh didorong oleh orang lain. Iya. Figur otoritasnya bernama Kanjeng Budi begitu kira-kira ya. Cuma sekarang pengusaha-pengusaha besar juga sebagian besar tetap masih lakukan itu. Oh. Belum ada orang yang bisa settle sendiri. Sebagai banyak sih yang sudah settle sendiri sebenarnya. Ya, tapi tetap kalah sama seorang yang masih itu. Bisa nggak dia ngalahin oknum-oknum tertentu ya, saya sebut nama yang nggak bisa. Yang settle sendiri paling kayaknya segitu aja. Oke. Begitu ada goncangan, roboh. Berarti larungan yang bisa membuat kaya, bukan pikiran ya? Ada juga. Atau gimana? Ada juga. Atau kekuatan Ratu Pantai Selatan? Ya, pikiran. Jadi kita bedain, pikirannya tetap mau bisa bikin dia kaya. Tetapi kan pikiran aja tidak bisa bikin dia kaya kalau tidak ada sarana yang dia lakukan. Nah, sarana yang dia lakukan tuh, jadi gini loh, manusia tuh bisa berpikir. Tapi kan kalau cuma pikiran aja, jadilah si pemimpi, si penghayal yang cuma tidur merokok menghayal. Kayak gitu. Jadi tetap harus ada larungan. Larungan itu sudah terjadi turun temurun. Kalau tidak ada tradisi dari Ibu Pantai Selatan, tidak ada Mataram Islam. Bagaimana jayanya Mataram Islam? Jadi sampai sekarang pengusaha-pengusaha besar tuh ya masih ada, beda-beda. Ada yang di sini, ada yang di ujung kulon, ada yang di mana. Itu beda-beda. Karena ketahuannya perusahaan tadi itu yang memang ada berkah leluhur atau berkah, istilahnya kalian ngomong berkah leluhur lah ya, berkah leluhur dan lain-lain itu mereka bisa bertahan saat adanya goncangan alam. Waktu tahun 2008 goncangan ekonomi yang silent killer itu kan banyak yang roboh. Tapi beberapa yang punya itu potensi itu dia tidak roboh. Ya kan karena itu masuk ke belief Pak. Jadi ketika sesuatu menjadi sebuah program bawah sadarnya, nggak perlu larungan pun, cukup dia membaca amalan tertentu. Saya punya teman, ya satu bulan itu gajinya 2,3 M. Dia hanya modal apa? Dari muda dia didoktrin sama gurunya, ya kan? Dia hanya wirid ini setelah habis sholat gitu, dan dia percaya utuh tanpa ada keraguan gitu. Nah, dia satu bulan bisa dapat 2,3 M, kerjanya hanya jalan-jalan ya dan nolong orang.
dan dia rahasianya cuman itu aja gitu. Ada temen juga yang dia rahasianya cuman menghindari dosa. Iya. Jadi karena dia punya guru, gurunya bilang kalau pengen rezekimu banyak, berlimpah, jangan bikin dosa. Itu ketika tidak menjadi program, Iya. dia sekarang punya perumahan banyak tanpa larungan kan. Iya. Artinya sesuatu ketika sudah menjadi belief dan program, Iya. kan itu sebenarnya. Iya. Meskipun dia larungan sendiri, tapi kalau kemudian dia nggak ada program, nggak ada keyakinan di situ kan percuma juga. Iya. Cuma masalahnya yang Om Hendra bilang itu kan istilahnya ya seperti itulah yang terjadi beliefnya dia. Memang benar semuanya belief, tapi tradisi yang ada di tanah Jawa ini menimbulkan belief ini tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia. Yang Om Hendra bilang itu kan ya orang yang biasa. Yang datang ke Larungan ini kan orang yang punya harta triliunan. Jadi mereka tuh kan ada ketakutan hilangnya harta itu. Om Hendra tahu nggak uang triliunan yang Mbak Mister pegang? Itu bagaimana kalau bank kolaps? Apa yang terjadi? Terus bagaimana kalau ada goib, misalnya orang pakai goib rampok bank itu? Apa yang terjadi? Jadi kan Pernah nggak apa tuh namanya Elon Musk, Bill Gates datang ikut larungan gitu? Ada nggak cerita itu kalau kira-kira? Elon itu tidak ada. Iya kan? Tapi pengetahuan Indonesia ada. Iya, artinya kan tetap semuanya masuk ke belief. Iya, Kanjeng Budi ya. Betul, tapi tetap tradisi ini tidak bisa ditinggalin. Jadi kalau Mendra tinggal di tanah Jawa, Indonesia, kita nggak bisa gini aja lah. Bisa nggak presiden orang pemimpin Indonesia lepas dari tradisi yang ada, walaupun beliefnya masuk yang lain, kan tidak bisa. Memang belief juga, tapi maksudnya ini tidak bisa ditinggalin, gitu. Jadi kalau Mas Hendra tadi bilang ini kan Mas Hendra masuknya ke belief agama. Yang tadi wirid dan lain-lain. Kalau saya kan beda, saya ini pembawa tradisi Jawa, jadi saya masuk ke belief tradisi Jawa. Makanya Mas Hendra kalau nembak yang sana, itu monggo Mas Hendra di enggak kami, sih. gitu. Enggak. Saya tradisi Jawa soalnya. Jadi belief itu universal. Saya memahami belief itu universal. Iya. Cuman contoh yang saya sampaikan tadi memang dia basicnya adalah agama gitu. Iya, itu makanya. Ada teman itu yang dia beliefnya dengan menolong orang sebanyak-banyaknya. Itu teman-teman saya pribadi betul. gitu ya, teman saya pribadi gitu. Proyeknya tiap minggu 1,3 M dan lain sebagainya gitu kan ya. Iya. Nah, itu karena sudah masuk menjadi program gitu Iya, loh maksud betul. saya Iya, gitu. betul. Jadi saya tidak percaya kalau kemudian orang nggak percaya larungan, ya nggak percaya larungan, itu tidak menjadi sebuah belief dan menjadi sebuah program, Iya. kan percuma gitu loh. Dan yang menentukan lagi kan tetap tindakan kan, apa tuh namanya, Iya. actionnya dia setelah larungan itu kan. Iya. Coba setelah larungan diem aja gitu. Iya. Jadi itu semua kita ini ketuhanan kita hidup itu belief. Itu tidak bisa disinggung lagi. Oke. Manusia hidup itu berdasarkan belief. Itu memang itu. Cuma Mas Hendra kan tadi bilang sisi agama. Nah kalau saya kan sisinya kan tradisi Jawa. Jadi saya kan pasti majuin yang punya saya juga tradisi Jawa. Karena saya kan hidup di Mataram, apalagi saya di dalam. Kami Om Hendra kan bawa ke versi Arab yang ini. Oke, kita akui juga sama-sama. Tapi kan kami tradisi Jawa. Kalau Om Hendra bilang seperti itu saya iyain, nanti kan yang ini mental gitu. Nah, jadi belief itu udah semua manusia belief. Om Hendra ini kita sini kan belief semua gitu. Jadi Enggak, saya hanya ingin meluruskan gini loh Kanjeng Budi. Jadi ketika kemudian mau larungan, ya kan, mau sedekah bumi, mau sedekah laut, Iya. ketika kemudian itu sudah menjadi program iya, di dalam benar, saya bilang belief pikiran, itu utama iya. manusia belief. Nah, Itu iya. tuh udah nggak bisa disinggung. Belief itu. Belief itu semua manusia hidup belief. Nah, saya nggak bisa nerima itu ketika kemudian kalau nggak larungan, tetap nggak bisa sekaya ini. Itu bagiku saya tidak ketemu benang merahnya gitu, karena saya keliling kemana-mana banyak melihat orang kaya ya, itu nggak larungan juga kayaknya luar biasa gitu. Jadi artinya ini hanya satu opsi ketika itu kemudian menjadi sebuah program, sudah masuk ke dalam program pikirannya kan. Saya kan nggak setuju Pak Hendra karena saya ini dari tradisi. Kalau saya setuju Pak Hendra, mentahlah yang tradisi saya ini. Saya dari keraton Pak Hendra. Kalau nggak ada Mataram Islam, nggak ada berkembang di tanah Jawa ini. Jadi belief itu bisa disinggung. Semua manusia tuh berhubungan dengan belief. Ketuhan tuh belief. Gitu. Nah, tradisi ini yang Pak Hendra jurusin tadi tuh, saya nggak mau disetir Pak Hendra untuk pola pikir. Yang ini kami tradisi, saya di dalam. Saya mempertahankan tradisi saya. Kalau saya setuju tadi, mentah yang tradisi saya.
Itu Maksudnya maksud saya. setujuin tadi itu gimana maksudnya? Yang pola pikir Mahendra yang belief ke agama tadi, yang apa harus diwirid dan lain-lain. Bukannya memang pada kenyataannya seseorang itu hidup sesuai dengan program yang ada di pikiran. Nah itu saya bilang, belief nggak usah disinggung lagi, Pak Hendra. Oke. Belief nggak usah disinggung lagi karena semua manusia hidup dengan belief, percayaan. Nah, tapi jangan singgung ke dalam tradisi, gitu. No. Tapi kan Kanjeng Budi tadi mengatakan bahwa ketika seseorang yang larungan sama nggak larungan itu kekayaannya tetap berbeda gitu. Nah ini hasil apa kira-kira? Hasil subjektivitas aja yang dilihat Kanjeng Yang Budi. saya lihat di tanah Jawa, yang terjadi seperti itu, begitu. Karena mereka yang larungan ini kan bukan uang kecil, mereka tuh yang punya aset triliunan, rata-rata mereka udah pentolan perusahaan besar. Jadi ini mohon maaf Pak Hendra ya, saya abdi dalam soalnya. Saya hidup dalam tradisi. Nah, ketika orang misalnya dia tidak punya program di dalam pikirannya bahwa larungan, meskipun dia adalah orang Jawa, tapi di dalam benak pikirannya dia nggak ada program itu. Larungan mah apa tuh namanya nggak ada gunanya buat saya misalnya gitu ya, dia akan menerima manfaat dari larungan itu nggak menurut Kanjeng Budi nih? Makanya Pak Hendra kan tidak tahu apa cara, nggak semua orang larungan diterima. Karena saya kan tahu orang itu percuma atau tidak akan ikut larungan. Karena kalau orang nggak percaya buat apa? Gitu. Karena kayak agama, Om Hendra agama apa sekarang? Percaya agamamu, kan tidak bisa paksain sama orang lain. Gitu. Jadi kalau belief itu dosa ngomong. Semua manusianya hidup dari kepercayaan. Loh, enggak, tapi kan ketika orang larungan, tapi dia kepercayaannya dia tidak selaras, antara spiritual dan ritualnya tidak selaras, kan nggak ada gunanya toh? Ya, makanya kan aku udah bikin larungan untuk mereka. Lah ya berarti kan benar. Jadi saya ingin menggiring, artinya bahwa semuanya tergantung program dalam pikirannya gitu loh. Kalau itu saya setuju, tapi kalau yang giring ke tadi saya nggak setuju karena yang giring soal apa? Tadi kan yang ke wirid dan lain-lain. Kalau kami kan wirid benar, larungan benar. Jika kemudian itu selaras program yang ada di dalam pikirannya gitu. Saya kan tidak menjelekan larungan gitu loh. Saya nggak menjelekan larungan. Artinya orang kalau udah percaya, terus kemudian ikut larungan, kan nggak ada gunanya gitu. Saya cuma itu soalnya aja kan. penggiringannya tuh tiba-tiba saya dapat petunjuk bahwa stop di situ, jangan ngomong lagi gitu. Nah jadi makanya saya nggak mau Mas Hendra adu-adu kemana gitu. Enggak sih, saya juga dapat petunjuk sih, dan petunjuknya ini memang perlu untuk kemudian diluruskan bahwa mau pakai cara apa saja asal sudah selaras, sudah menjadi program, mau larungan kayak ya kan, mau dengan dugem rezeki saya menjadi lebih banyak kayak dengan ini gitu, itu kan manusia produk dari keyakinannya gitu loh. Saya cuma pengen mencari titik temunya itu aja Kanjeng Budi gitu. Iya, kalau mau cari titik temu tuh kita berarti kan gabungin dua pengertian yang berbeda. Tidak harus sih, karena menurutku program ini suatu yang sudah universal gitu. Kalau semuanya belief, saya pikir nggak begitu. Orang ketika kemudian memiliki kepercayaan yang salah. Oke lah, Pak Hendra oke, biar lewat aja yang lain aja. Oke. Jadi ini apa tuh namanya? Ini saya tanyakan karena kemudian saya tidak pengen kalau kemudian dijustifikasi hanya dengan ritus-ritus tertentu saja orang hidupnya bisa berubah gitu. Karena ya barangkali gitu kan, ya saya kan bertanya kepada Kanjeng Budi gitu kan, barangkali ternyata memang semua itu terjadi karena sudah menjadi program di dalam pikirannya bahwa manusia itu adalah flash disk yang kosong, lingkungan dan perjalanan hidupnya lah yang ya saya itu nggak bahas ini lagi, Pak Hendra ganti yang lain aja, Pak Hendra mau cari terus gitu. Oke. Berarti memang menurut Kanjeng Budi larungan menentukan keberanian karena seseorang kami ya? dari keraton, larungan itu penting bagi kami tradisi Jawa. Iya, nambahin apa pun. Oke. Sip, Pak Dodi. Oke, terakhir dilanjutkan terakhir. Ini setelah itu selesai. Oke. 2-3 pertanyaan yang tadi. 2-3 pertanyaan aja ya. Iya. Mungkin mau Dosa lanjut. ini kan banyak yang tanya juga kepada saya terkait masalah larungan itu, pertanyaan-pertanyaan saya terima dari WA.
Pak Admin, saya mau tanya, kalau ikut larungan itu tingkat keberhasilannya berapa persen? Itu kan saya tidak bisa kalau Iya, menghitung secara menjawab secara matematis. Betul. Monggo mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi larungan itu harus tahu itu hanya jadi hanya memohon berkah. Memohon berkah tergantung siapa yang kasih berkah. Beda dengan pesugihan. Kalau mau persentase tinggi, pesugihan. Nah, Tapi saya bukan iya, saya. Iya, bukan pesugihan kan ya? Iya, bukan. Memohon Iya, berkah. iya, iya. Yang mau ngasih berkah ngasih nggak? Iya, iya. Tergantung gitu. Untuk tingkat keberhasilan kita nggak bisa menentukan. Tergantung yang punya berkah. Iya. Iya. Terus juga ada yang tanya, ini apa enggak termasuk pesugihan? Kok pakai acara bawa ini sesaji begini, sesaji begini gitu? Enggak, kalau pesugihan itu biasa berhubungan dengan adanya sembelihan atau korban darah. Baik binatang yang disembelih atau binatang yang apa, itu baru ada ikatan janji. Kalau tidak ada, bukan termasuk pesugihan. Oh, kalau hanya cuma bawa bunga aja, Tidak, bunga itu kan udah saya jelasin, itu perlambangan hati. perlambangan hati ya? Tujuan. Nggak ada kontrak, Nggak. nanti ada efeknya gini, Nggak kalau ada. ada tumbalnya Nggak ada. begini, kan banyak yang tanya ketakutan itu ya. Wong juga dijawab enggaknya kan kita nggak tahu, karena kan mau mohon berkah. Kalau dikasih berkah dikasih, kalau tidak tidak. Gitu. Karena ini masuknya permohonan berkah, bukan pesugihan. Bukan Ya, pesugihan. kalau pesugihan itu pasti karena ada bayarannya. Ada ini, tapi bukan di kami, di tempat lain. Gitu. Untuk Kanjeng Budi sendiri kan tidak menerima Enggak, enggak. untuk yang mencari pesugihan ya. Enggak boleh, nanti keraton kena tegur total saya. Dan dari keraton kidul pun enggak boleh saya. Enggak diizinkan soal itu. Oke oke. Terus gini, ini ada sedikit pertanyaan saya mewakili dari pemirsa ini. Apakah Kanjeng Budi juga bersedia menangani korban yang kena santet, kena teluh, kena sihir gitu? Kok kalian datang-datang ini ada sih rata-rata. Ya tergantung. Ada kalau santet, oke, kalau bisa kita bantu, kita kan berusaha semua. Nanti kalau kena pesugihan tuh saya masih tanya dulu karena perjanjiannya bagaimana gitu sama goibnya. Tidak bisa langsung mata itu. Oh, nanti bisa tapi diputus gitu. Oh, kalau goibnya sudah ngomong, kalau ada perjanjiannya tuh bagaimana, kalau enggak bisa karena Gusti enggak izinin kita ikut campur kecuali sesuatu memang uji Gusti izinin gitu. Kalau untuk pesugihan. Oke oke. Terus kalau seperti yang korban yang kena santet tadi itu harus dibawa ke sini atau bisa jarak jauh untuk penanganan? Harus datang. Harus datang. Iya, karena ada banyak hal yang harus diperiksa. Medis dulu, baru non ilmiah. Oh, gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ini tentang proses masuknya santet ini ke manusia. Iya. Ini kan banyak yang pasien yang kena santet ya. Iya. Terus untuk antisipasi, mungkin dari Kanjeng Budi bisa memberikan tips bagi seseorang agar mungkin bisa membentengi, Iya. menjaga dari serangan kayak gitu gimana? Jadi kalau dia beragama, maksudnya dalam keagama Islam, harusnya kalau dia sholatnya benar, itu tidak bisa disantet. Begitu. Kalau sholatnya benar ini kan masih butuh penjelasan yang Maksudnya agak gini. panjang ya. Iya, karena sholatnya tuh harus benar-benar dilandasin dengan hatinya, tindakannya, dan yang dilakukan sholatnya benar-benar diterima, itu nggak bakal bisa disantet. Gitu. Terus Orang kalau ada cahaya Gusti dalam dirinya, bagaimana mau nyantetnya? Makhluknya takut. gitu. Kemarin saya sempat ketemu ada praktisi spiritual yang katanya kalau untuk masalah urusan santet menyantet itu Iya. harus memakai jin dari Islam. Hah? Untuk jin liar nggak bisa. Oh, jin liar bisa. Jin Bisa. luar bisa. Oh. Terus, oke, ini berhubungan dengan orang yang misalnya tadi kan yang harus rajin sholat toh. Terus untuk misalnya orang yang nggak punya agama gitu kayak gitu gimana? Kalau nggak punya agama, dia dituntut dari kitab hati, namanya kitab hati. Jadi kalau dia melakukan yang di hatinya baik,
itu akan terlindungi. Tapi kalau dia melakukan di hatinya tidak baik, ya dia bisa lepas dari perlindungan itu. Jadi perlindungan Tuhan tuh ada di saat hati manusia tuh melakukan sesuatu yang baik, itu muncul. Makanya ada orang yang baik hati, memang benar-benar baik, yaitu dia terlindung sendiri. Goib tidak bisa dekat. Kalau dalam konsep Jawa kan, keilmuan Jawa itu kan kita mengenal seluruh papat, katanya yang selalu menjaga, mendampingi. Kalau menurut Kanjeng Budi, apakah orang yang istilahnya lagu Jawa itu ya tetap otomatis nanti akan bisa terhindar dari korban-korban serangan santet kayak gitu? Karena sudah dilindungi dari sedulurnya tadi. Ya kalau itu beradu, kuat mana makhluknya atau sedulurnya, itu tetap balik beradu. Kalau dia misalnya punya kemampuan sedulur papat, kalau kekuatannya datang lebih besar ya, kalau lebih kuat daripada itu ya tetap kena gitu. Oh gitu. Karena Ya. kekuatan itu tetap yang tertinggi cahaya, baru nggak bisa gitu. Kalau ngomong yang kekuatan tertinggi itu cahaya kan berarti konotasinya kan berarti Tuhanan lagi. Iya, bukan ketuhanan, maksudnya Gusti. Iya, Gusti. Terus kan untuk metode orang yang berbuat sihir itu kan jauh dari arah ke sana. Tapi kenapa kok sepertinya Gusti kan cenderung mengiyakan saja gitu ya? Iya kan terjadinya santet ini ada, lihat dulu sebab akibat. Orang kecewa dia baru ke dukun. Nah, Orang ini mungkin nyakitin dia baru ke dukun. Atau Iya. dia iri, dia baru pasti ada sebab akibat. iya iya. Jadi kalau kita lakunya bagus ya nggak bakal disantet orang. Begitu. Tapi kan ada juga kalau dalam dunia ini kan ada ini dari beberapa yang tanya ke saya. Ketika dia dalam suatu perusahaan, dia karyawan, pegawai di situ, dia kan mendapatkan karir yang sangat cepat. Karir pekerjaannya dia lakukan dengan baik, setulus hati, nggak pakai istilahnya mencari muka Iya. gitu. Tapi tetap aja ada dari rekan-rekan kerjanya yang ingin menjatuhkan dengan cara kayak gitu. Berarti kan meskipun orang berbuat baik kan tetap aja punya potensi kayak itu. Ya maksud saya itu masuk dalam sebab akibat. Karena dia menonjol di perusahaannya itu, muncullah akibatnya tadi. Tetap masuk dalam lingkaran sebab akibat. Tidak ada yang tanpa sebab akibat. Berarti memang bukan patokan ya, kalau itu orang baik ya tetap aja bisa berarti. Iya, bisa. karena baik ada karma baik, ada baik karma nggak baik bisa muncul. Jadi baik itu relatif toh. Jadi sebab akibat itu yang terpenting. Jadi karena dia menonjol di kantor lebih dekat sama bos, gajinya lebih tinggi, marahlah yang ini. Pasti mereka akan lakukan hal untuknya. Tapi jangan salah, nyantet itu nggak gratis, mahal biayanya. Jadi orang itu harus benar-benar gimana baru berani ngeluarin dana sebesar itu. Besar loh biaya saat itu, mana ada 15 juta lebih. Lebih dari 15 Tapi juta. nyantet nyembuhin orang ngasih saya enak perut gitu. Nah tapi nyantet itu mahal. Makanya kalau orang udah nyantet itu memang dukun mana mau kerja kalau nggak dibayar gitu. Karena dia ngeluarin daya upaya besar, resikonya besar. Kalau untuk nyawa lebih mahal lagi bayarannya. Seperti itu. Makanya kadang-kadang dunia ini aneh. Kalau orang sembuh kadang-kadang ngasih 50.000 ke orang. Padahal Iya, untuk pembebasan itu tuh orang yang nyantet aja keluar duit lebih banyak. Gitu. Tidak seimbang pertukaran energinya ya. Biasanya terjadi gitu, makanya dukun-dukun pada ngeluh tau gitu. Iya, tapi biasa kena lagi kalau kasih pesarannya cuma sedikit biasa Ya, kena biasanya lagi. kalau orang yang nolongnya enggak akhirnya muncul ikhlas hatinya berat, memang bisa Kena lagi. terjadi ya. Oke. Kemarin juga tempo hari saya ada yang tanya ini, Kanjeng Budi apa bisa? Ini saya punya pabrik begini-begini, tapi sepertinya ada gangguan yang sering terjadi, kecelakaan kerja kayak gitu. Apakah bisa dibantu atau ditolong dengan Kanjeng Budi gitu? Biasanya harus yang punya usahanya, karena itu mungkin ada perjanjian tertentu mereka tuh. Jangan yang pegawainya nggak bisa, karena Iya, perjanjian iya, kerja- yang punya maksudnya. Oh ya bisa, selama dia nggak buat perjanjian. Enggak ada Oh perjanjian. bisa. Itu biasanya metodenya Kanjeng Budi kayak apa? Metodenya tuh yaitu mau nggak mau Harus nanti ke tempat Kanjeng Budi itu. harus ke sana? Iya. Oh, gitu ya. Karena kan kita harus tahu dulu penyebabnya itu akibat dari apa. Apakah tempat itu ataukah efek dari luar. Nah, nggak bisa jarak jauh nanti ya, konsultasinya itu nggak bisa ya? Ya. Harus Kanjeng Budi diundang nanti ke lokasi itu. Kalau untuk ngecek doang bisa, tapi kalau untuk actionnya harus ke sana. Harus diundang ke lokasi itu. Iya, lokasi. Oke, mungkin ini untuk yang terakhir ini.
ini tetap masih ada yang tanya juga terkait dia mau terlilit hutang, dia mau jual asetnya, dia kesulitan, dia mau jual tanah atau sawah gitu. Nah, dia juga tanya, apa bisa juga minta bantuan Kanjeng Budi kalau untuk misalnya ini biar cepat laku, mau jual ini gitu. Kalau saya nanti nolongnya tuh di kasusnya, maksudnya utuh hutangnya. Nanti soal itu belakangan. Jadi kalau orang udah kena hutang, itu orang masuk dalam kutub. Nanti gali lubang dan akhirnya kehancuran. Maksudnya kena kutuk itu gimana? Kutuk, utang itu menyebabkan sebuah kutukan ikatan. Gali lubang terus kehancuran. Berarti itu suatu habit atau apa? Dia harus membayar karma untuk melewati proses kayak itu. Harus pembersihan. Sama pembersihan karma. Karena utang itu menimbulkan utang dan piutang itu menimbulkan karma, kutukan. Piutang, Anda akan berhak atas untuk yang orang itu dapat rezeki akan naik Anda. Jadi hutang menyebabkan Anda dapat dari kutukan yang berikutnya. Dari lubang ke lubang biasanya kehancuran ujungnya kalau hutang. Kalau untuk penanganan pada kasus kayak itu Kanjeng Budi biasanya dalam pembersihan karma itu butuh waktu berapa lama? Ya kan biasanya yang datang tuh rata-rata itu kasusnya. Nah, maksud saya ketika pasien itu datang ke sini, misalkan saya, apakah bisa langsung hari itu juga nanti akan bersih clear? Biasa yang banyak Atau datang. nanti perlu datang 2-3 kali Nah, lagi? biasanya yang pasien datang belakangan ini kan kasusnya ini dalam 1 jam itu bisa diberesin. Hanya cukup 1 kali aja ya, nggak Iya. perlu nanti datang 2 kali, 3 kali Iya, gitu. iya. Jadi saya tuh membersihkan kutukan utang karma utangnya, tetap abis itu dia melangkah untuk bekerja. Begitu dia untuk menyelesaikan pembayarannya, tapi yang penting kutukannya dihilangkan. Kalau kutukan itu dihilangkan, tidak ada jalan untuk dia nanti membayar utang itu. Karena energi negatif tadi menutupi datangnya rezeki, menutupi datangnya berkah rezeki atas usahanya dia. Jadi makin terpuruk lah dia. Nah, kita bersihkan kutuk itu, munculkan energi positif yang baru dalam tubuhnya, mendatangkanlah usaha rezeki yang buat dia untuk membayar utang dia tadi. Berarti nanti dia akan terbuka jalan begitu mudah gitu. Jalan rezekinya terbuka. Tiba-tiba omset perusahaannya tambah besar, Iya. banyak orderan. Iya. Kalau energi positif muncul di tubuh orang, itu rezeki datang. Karena energi positif datang kepada orang yang memiliki energi positif. Kalau alam, kalau paksaan beda lagi. Tapi bisa kan? Dicas pakai istilahnya dikasih bantuan dari seseorang itu bisa ya. Bisa, biasanya kan kalau saya biasanya yang kasus belakangan ini datang tuh, saya bersihkan dulu kutuknya, habis itu saya bersihkan batinnya, saya suruh lakukan itu, baru didoakan untuk kedepannya, baru suruh dia pulang. Gitu. Oke.